kada akan menambah dan mengurangi umur. Kita berobat tuh kada akan menambah atau mengurangi umur. Ada yang ke Malaysia, ke Singapura berobat, bertambah ke umur. Kalau kita berobat kada bakalan bertambah. Jadi fungsi berobat itu hanya mengurangi sakit saja. Biasanya mengurangi sakit. Kayak kita nih sesakit ini baik sehari itu biji. Kata kalau ke Singapura kalau ada dokter kada bertambah umur. Nah, berobat itu apapun bentuknya, kita bisa meminta kepada mereka obati saya. Nah, cuman hati itu hanya terpaut dengan Allah yang menyembuhkan. Nah, itu makna daripada berobat. Jangan sampai lupa kada ingat lagi. Waktu minum obat tadi kada ingat lagi yang menyembuhkan tadi Allah yang mengurangkan sakit tadi. Nah, itu menyebabkan hati itu jauh untuk ma'rifat kepada Allah, terdinding. Dan perhatikanlah, kata Imam Ghazali, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Maka Maha Suci Tuhan yang bersendiri dengan keperkasaan dan kekuasaan dan mengutamakan darinya dan hak kekalan dan menghinakan semua jenis makhluknya dengan panah. Kemudian menjadikan kematian itu jalan selamat bagi orang-orang yang bertakwa dan janji bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dan menjadi kuburan itu tahanan bagi orang-orang yang celaka dan penjara sempit atas mereka sampai hari keputusan dan penetapan, yaitu hari kiamat. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah mukaddimah ini, yaitu apa? Imma raudhah min riyadil jannah. Ada kalanya kubur itu satu kebun dari bahagian kebun surga. Ada kalanya kubur itu khufratun min khufarin nar, satu jurang daripada bahagian jurang neraka. Nah, oleh karena itu jadi Imam Ghazali, bagi orang yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, perjumpaan atau mati itu batasan mereka untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan kekasih. Nah, adapun orang yang tidak ada persiapan kepada Allah, adapun orang yang durhaka bermaksiat kepada Allah, nah itu bagaikan penjara. Alam kubur itu bagaikan penjara mereka. Saking sakitnya di dalam kubur itu, bahkan mereka meminta agar supaya dipindah langsung ke neraka. Saking sakitnya di alam kubur itu. Nah, ada riwayat menceritakan bahwa mereka itu hendak lakas minta pindah ke neraka. Padahal di neraka lebih sakit lagi. Di kubur tadi kan jar Nabi, khufrah bagian jurang aja daripada jurang neraka sebujurnya. Artinya apa? Lebih sakit lagi di sana kayak. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang sudah jinak bercinta, berkasih sayang dengan Allah, nah, bahkan mereka itu merasakan hidup di muka bumi ini bagaikan penjara. Hidup di muka bumi ini bagaikan penjara. Nah, karena tidak ada yang dapat menghalangi mereka berjumpa dengan kekasih, hanya adalah kematian itu. Nah, bagi orang yang sudah bercinta, berkasih sayang dengan Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke makam ini, ke makam bercinta, berkasih sayang dengan Allah. Sebanyak apapun kebahagiaan, kenikmatan di dunia ini, mereka tetap merasa penjara muka bumi ini. Maka baginya pemberian atau anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan yang nyata
dan baginya pembalasan dengan siksaan-siksaan yang memaksa, dan baginya syukur di langit-langit dan bumi, dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan salawat dicurahkan atas Nabi Muhammad yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda bukti yang cemerlang, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan curahkanlah ya Allah kesejahteraan yang banyak. Ini mukadimah daripada kitab Zikrul Maut. Nah, kitab ini cocok untuk kita berataan. Karena kalau ada siraman nang kainnya diingat-ingatkan kan setengah bulan sekali, ya mungkin karena jadwalnya kan lebih. Nah, minggu kayaknya insya Allah pikul ibadah pulang kita. Pikul ibadah, minggunya ke berikutnya ini lagi Zikrul Maut lagi. Nah, berarti karena gilirannya setengah bulan sekali Zikrul Mautnya di rolling. Ini siraman hati kita agar supaya kada terlalu mencintai dengan dunia. Karena kalau orang itu, ujar guru, kalau di hatinya itu dunia malengket, maka sakit meninggalnya. Meninggal dunia itu sakit. Kenapa sakit? Karena di hatinya masih banyak yang dicintai, yang kada ampun, yang kada hendak ditinggalkannya. Itu penyebab sakitnya. Berisi harta banyak misalnya, ada di hati harta tadi. Berisi anak bini keluarga dianggap di hati. Berisi jabatan kedudukan dianggap di hati. Semuanya itu disayangi. Nah, amun mati kayaknya terpikir siapa yang memakai mobil 20 biji ini. Amun aku mati siapa yang mewaris rumah 20 biji rumah di sana sini. Berapa puluh hektar di isi tanah. Siapa yang mengambilnya? Siapa yang mewarisnya? Sayang masih dengan harta tadi. Nah, karena kesayangan, kecintaan dengan harta itu, ketika dicabut, nah disitulah bepaksaan dari kita. Bepaksaan kita pada hendak ke akhirat, masih cinta lawan dunia, sedangkan aja datang sudah tak paksa. Cabutannya itu yang menyebabkan sakitnya. Kalau posisi demikian itu, maka Allah pun juga kada senang dan benci berjumpa orang tadi. Ini kada hendak ke akhirat, ini kada hendak berjumpa Allah. Karena masih banyak yang dicintainya di muka bumi tadi. Aku pun jar Allah kada senang berjumpa denganmu. Nah, jadi ibarat cinta itu, Munbian pernah merasakan mungkin dahulu sebelum balaki, sebelum berbini, suka kalau jatuh cinta. Tahu sih dia. Suka kalau jatuh cinta dahulu. Rasa cinta dahulu itu, adakah rasa cemburu dahulu dengan pasangan? Nah, misalnya waktu sebelum kawin itu misalnya, karena sudah rasa cinta di hati tadi, melihat dia berjalan dengan laki lain, atau melihat laki-laki yang kita hendaki tadi berjalan dengan binian lain, macam-macam sudah tersangkaan di hati itu. Ini jangan-jangan selingkuh lagi misalnya. Padahal ada tahu keluarganya itu, acilnya kah, apanya ke sepupunya kah, kan bisa aja terjadi. Tapi karena hati sudah tak paut cinta, ada perlu di hati itu rasa kali nyaman enggak? Nah, kayak itu juga. Kalau sudah orang itu guru kita, kalau sudah cinta dengan dunia, hendak melepas itu sulit. Kalau sudah balikin dunia dari di hati. Nah, dengan kita muzakarah, kita Zikrul Maut ini mengurangi kecintaan dengan dunia tadi, supaya mati itu lapang, ada banyak yang dicintai lagi. Hikmahnya. Kalau sudah kita kadang-kadang berjumpa dengan Allah, kalau kita kadang-kadang tuju pada senang mati, Allah pun tidak senang juga dengan orang yang kadang senang berjumpa dengan Allah. Itu ibaratnya seseorang itu berisi orang yang kadang disukai, yang kadang dikatujuinya. Nah, ketika seseorang itu hendak bertemuan dengan kita,
anak tetamu di jalan nih. Nah, anak tetamu orang tuh ada di situ, kita ada di sini. Anak ketemu di jalan. Ini kalau bisa nih belok nih cari jalan lain. Kenapa kita kada suka berjumpa dengan orang itu? Bermasalah masalahnya. Demikian juga Allah, kalau orang kada hendak ke akhirat, kada hendak berjumpa Allah, Allah pun tidak mau berjumpa dengan orang itu. Sama-sama kada suka. Beloknya sama-sama cari jalan lain. Nah, adapun sesudah itu maka layak dengan orang yang kematian itu tempat jatuhnya, tanah itu tempat tidurnya.